Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenal lebih dekat tentang dashboard WordPress. Sebagai konten kreator ataupun administrator dari website yang menggunakan WordPress, maka kita perlu untuk memahami lebih dalam cara kerja ataupun fitur-fitur yang ada di dalam WordPress. Dashboard merupakan fitur WordPress yang digunakan untuk mengelola website maupun konten yang ada di dalamnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju ke dashboard WordPress. Ketikkan di browser, setelah alamat website kita atau domain, kita tambahkan slash kemudian wp-admin dan enter. Setelah itu kita diarahkan ke halaman login, masukkan username dan password. Bagian yang paling atas sendiri disebut login dashboard bar. Kita akan ke dalam halaman dashboard WordPress. Berbagai tombol-tombol yang bisa kita gunakan. Contohnya di sini yang paling kanan ada tombol user untuk digunakan untuk mengedit profile, melihat detail user yang sedang login, kemudian juga tombol logout. Kemudian di sini ada tombol WordPress ya, yang menampilkan keterangan tentang WordPress itu sendiri ya. Kita akan diarahkan ke website wordpress.com atau wordpress.org kalau kita mengklik area di sini. Setelah itu tombol dashboard website kita sendiri ya. Kemudian sebelahnya ada tombol yang menampilkan komentar ya. Kemudian tombol untuk menambahkan konten yaitu new ya. Ada posting, media, page, user. Dashboard WordPress dibagi menjadi dua bagian utama. Kolom sebelah kiri yang berisikan menu-menu navigasi, kemudian yang sebelah kanan ini adalah konten utama yang menampilkan isi daripada menu-menu di samping kiri. Menu yang pertama, dashboard, menampilkan ringkasan atau rangkuman konten yang ada di dalam website kita. Ada site health status yang menampilkan status kesehatan situs. Ada menu at a glance yang menampilkan ringkasan dari jumlah postingan, jumlah komentar, jumlah laman. Ada activity yang menampilkan ringkasan aktivitas terbaru yang dilakukan oleh user yang ada di dalam WordPress. Kemudian ada good draft, ini digunakan jika kita ingin menuliskan tulisan tapi kita belum memiliki waktu yang cukup sehingga kita membuat sebuah draft tulisan di sini. Kemudian yang di bawahnya ada event atau agenda dari komunitas WordPress di dunia. Kemudian dua kotak yang masih kosong ini biasanya akan diisi ringkasan dari plugin-plugin yang terinstall di WordPress. Perlu diketahui bahwa WordPress yang saya gunakan ini masih baru saya install sehingga menunya mungkin tidak sama yang ada di dashboard Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah menu inti daripada WordPress. Belum ada tambahan plugin apapun atau tema di luar WordPress itu sendiri. Submenu updates ini menampilkan pembaruan yang tersedia untuk website kita yaitu WordPress. Jika ada versi terbaru, misalnya nanti muncul versi 6.5 atau versi 7, maka di sini akan ada tampilan yang menganjurkan kita untuk menginstal versi yang terbaru. Berikutnya jika ada plugin yang terinstall di dalam WordPress kita, ada pembaruan dari developernya, juga akan muncul tombol pembaruan. Begitu pula tema-tema yang kita gunakan. Menu post ini adalah menu yang paling penting bagi kita sebagai content creator atau pengelola website. Di menu post ini ada submenu 4 buah, yaitu all post atau semua post, add new post, tambah post baru, categories, kategori, teks atau tag atau label atau kata kunci dari konten yang kita buat. Kalau kita klik all post,
kita akan disuguhkan tabel dengan isi tulisan-tulisan yang pernah ditulis sebelumnya, baik itu masih bersifat draft ataupun sudah dipublikasi. Di dalam tampilan tersebut, yang pertama ada tombol add new post untuk menambahkan postingan terbaru. Nah, ini sama dengan submenu yang kedua, add new post. Ya, ini sama. Kemudian di bawahnya ada tabel, ya, tabel. Kalau kita hover pointer kita atau mouse kita ke atas judul tulisan, maka muncul lagi menu kecil di bawahnya untuk mengedit secara penuh, untuk quick edit untuk mengedit secara cepat, trash untuk membuang tulisan, view untuk melihat tulisan. Di atasnya tabel ada drop down bulk action. Apa maksudnya? Kalau kita ingin menghapus lebih dari postingan atau tulisan, misalnya kita bisa mencentang checkbox ini, misalnya ada 1, 2, 3, 4 tulisan atau lebih, centang, kemudian kita pilih bulk actionnya mau apa, edit misalnya, atau move to trash untuk membuang tulisan-tulisan yang telah kita pilih tadi. Kemudian apply, klik tombol apply untuk menerapkannya. Kemudian berikutnya memfilter, ya, berdasarkan kategori atau berdasarkan tanggal. Misalnya postingan kita sudah ribuan postingan, kemudian kita ingin melihat postingan berdasarkan bulan, misalnya bulannya bulan ini saja biar tidak terlalu banyak yang kita lihat, bisa memakai fitur ini. Atau bisa mencari di sini. Kita ketikkan judul tulisan, misalnya lupa tanggalnya, kemudian search post, maka akan difilter di sini. Di bawahnya add new post ini sama tadi, ya. Kemudian ada categories, ini untuk menambahkan kategori pengelompokan tulisan kita. Misalnya di web kita ada kelompok artikel, berita, tutorial, tips and trick, dan lain sebagainya. Kita bisa mengelompokkannya berdasarkan kategori-kategori. Kita bisa menambahkannya di sini. Ya, ada dua bagian. Di dalamnya ada formulir untuk menambahkan, ada tampilan tabel seperti yang diposting tadi. Ada edit dan bisa juga untuk dihapus. Nah, ini kok tidak bisa dihapus? Karena memang uncategorized ini menjadi default kategori postingan WordPress. Kalau kita tidak rubah nanti di pengaturan, ya, di pengaturan writing, ya, ini tidak bisa dihapus. Kemudian teks atau label. Teks ini digunakan untuk memberikan kata kunci dari isi tulisan kita, misalnya tentang resep masakan Padang misalnya, maka tagnya juga diberikan masakan Padang, masakan, dan lain sebagainya. Bagiannya sama dengan kategori tadi, ya. Kemudian lanjut ke menu ketiga, yaitu media. Kita bisa mengatur, mengupload, menghapus, mengedit, merubah ukuran dari gambar yang ada dalam website kita. Kita juga bisa mengupload dokumen, contohnya ini ada PDF, saya upload. Kemudian video juga bisa diupload di sini. Tetapi disarankan kalau video dengan ukuran yang besar sekali untuk menyimpannya di penyimpan video seperti YouTube, Vimeo, video, untuk meringankan beban dari situs kita. Kita hanya membutuhkan linknya saja dari YouTube, kemudian kita tempelkan di tulisan kita. Di menu ini hanya ada dua, yaitu library atau pustaka, tempat kita mengelola semua yang ada di media yang ada di situs kita. Kemudian yang kedua ada add new media file untuk menambahkan media baru. Nah, kita bisa mengklik select file untuk mencari media yang ada di dalam komputer. Kemudian kita pilih, kemudian open untuk atau OK untuk mengupload, atau kita bisa menyeretnya langsung dari browser. Misalnya ini, ya, kita bisa menyeretnya seperti ini, ya. Pages seperti postingan, ya, hanya saja kalau pages ini digunakan untuk menampilkan konten yang bersifat statis seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita dulu. Sama dengan posting, hanya saja tidak ada kategori. Menunya hanya dua, submenunya ada all pages untuk menampilkan laman yang sudah dibuat, dan add new page sama dengan tombol ini untuk membuat laman baru. Untuk mendalami post, media, dan pages nanti kita akan bahas pada video kesempatan yang lain supaya tidak terlalu panjang. Kemudian berikutnya ada menu komen. Di sini tempat kita untuk memoderasi komentar yang masuk. Apakah kita menolak kalau ada kata-kata yang tidak pantas di website? Karena website kita ini termasuk website formal atau resmi, maka jika ada komentar yang
kurang pantas, kita bisa menolaknya atau bahkan membuangnya, atau kita masukkan ke kategori spam yang tidak akan ditampilkan di postingan atau tulisan. Kita juga bisa membalas komentar tersebut dengan tombol reply atau mengedit jika itu komentar dari kita sendiri. Kemudian kita masuk ke tampilan appearance. Ini termasuk pengelolaan situs secara umum ya, bukan hanya konten, karena seperti yang kita ketahui website itu terdiri dari website secara keseluruhan atau konten dalam konteks khusus. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah admin. Tidak boleh sembarang orang mengelola konten ini karena nanti bisa kacau. Misalnya admin menginginkan warna backgroundnya hitam, tapi ada user lain yang merubahnya menjadi warna pink dan lain sebagainya. Oleh karena itu hanya 1 atau 2 orang yang boleh untuk mengelola appearance ini. Di menu appearance ini untuk versi WordPress yang terbaru 6.4 ini hanya ada 2 kalau kita tidak menambahkan plugin atau tema pihak ketiga ya. Ada themes itu sendiri atau tema, dimana kita bisa memilih tema yang sudah terinstall dengan klik tombol activate, atau melihat dulu dengan live preview sebelum kita terapkan, atau kita bisa menambahkan tema baru. Untuk menambahkan tema baru, kita bisa mengupload file tema jika kita ada file tema di komputer, atau kita bisa memakai tema yang sudah dibuat oleh orang lain. Ya, banyak sekali tema-tema WordPress ini karena komunitas WordPress itu sangat luas sekali. Saya sarankan jika kita menggunakan editor full site editing, dalam artian tidak menggunakan plugin pihak ketiga, saya sarankan memilih tema dengan kategori block themes atau tema blog, karena full site editing atau full site editor itu dirancang untuk mengedit website yang menggunakan tema berbasis blog ya, berbasis blog. Kemudian masuk ke menu editor. Ini adalah tempat kita untuk mengedit layout atau tampilan dari website kita secara umum. Ya. Nah, di sini ada menu desain ya, kita pindah ke tampilan baru full site editing. Ada menu desain, ada navigation, ini untuk mengatur tampilan menu. Styles ini untuk mengatur gaya tampilan secara umum seperti warna tulisan, warna tombol, background. Kemudian pages untuk mengatur laman-laman. Kemudian template untuk mengatur template yang ada di dalam website kita. Kemudian ada pattern. Nah, ini untuk mengatur blok-blok tertentu yang ada di dalam atau bagian-bagian tertentu di dalam website kita. Untuk pembahasan lebih lanjut akan saya usahakan untuk membuat video ya tersendiri ya, untuk menyingkat waktu. Oke, kita kembali ke dashboard. Setelah itu ada menu plugin. Nah, plugin itu adalah salah satu kekuatan mengapa WordPress itu memiliki atau menguasai hampir 43% website di seluruh dunia menggunakan WordPress. Dengan adanya plugin, WordPress menjadi modular dan bisa ditambahkan fitur-fitur tertentu yang hanya dibutuhkan oleh seseorang. Jadi jika kita tidak butuh, kita tidak perlu menginstalnya, sehingga tidak memberatkan website kita. Jika kita butuh, kita akan menginstalnya. Banyak sekali plugin yang ada di internet ya. Untuk menambahkannya kita klik add new plugin, seperti tema ya, sama dengan seperti tema. Kemudian akan muncul pilihan banyak plugin di sini. Kita bisa menyaringnya atau mencari secara manual di input teks pencarian ini. Misalnya kita ingin menginstal
plugin yang digunakan untuk meningkatkan SEO sehingga situs kita lebih dikenal oleh pencari seperti Google atau Bing atau lainnya. Kita bisa ketikkan SEO kemudian enter, nanti akan muncul plugin yang memiliki fitur khusus untuk meningkatkan visibilitas konten kita di SEO. Kemudian klik install, nanti aktifkan, dan nanti akan muncul menu baru di bilah menu ini khusus untuk plugin tersebut. Kemudian menu berikutnya yaitu pengguna. Di sini kita bisa menambahkan pengguna baru, mengedit, mereset password dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tools, ini adalah menu peralatan. Dengan menu tools ini kita bisa mengimport dari Blogger, merubah kategori menjadi tags atau sebaliknya, mengimport konten dari live journal, kemudian dari Typepad, dari Tumblr, RSS, atau dari situs kita yang lain yang menggunakan WordPress. Kemudian ekspor, jika kita ingin misalnya berpindah server supaya tidak mengisi konten dari awal, kita bisa membackup konten kita melalui menu ekspor ini, kemudian kita import di website baru, kita import dengan menu import. Nah, ada site health sama seperti yang ada di dashboard tadi. Kemudian ekspor personal data untuk mengekspor data personal atau perorangan, ya, menghapus. Kemudian theme file editor sama dengan editor appearance tadi, tetapi menggunakan tingkat yang lebih tinggi, advance. Ya, kalau kita paham bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, kita bisa menggunakan fitur ini. Begitu juga dengan plugin, sama dengan plugin file editor, ya. Kemudian menu yang terakhir adalah menu settings atau pengaturan. Pengaturan ini terdiri dari pengaturan umum yang meliputi judul situs, slogan, URL atau link situs kita, kemudian email administrator, anyone can register atau keanggotaan. Kalau kita centang, semua orang bisa mendaftar menjadi anggota. Secara default menjadi subscribe, ya, subscriber seperti di YouTube itu subscribe, tidak bisa mengisi konten, hanya bisa melihat konten. Kemudian bahasa situs, kalau kita ingin merubahnya menjadi bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Time zone atau zona waktu, ya. Kemudian format tanggal, format waktu. Kemudian di menu penulisan atau writing ini, nah seperti yang saya katakan tadi pada waktu di kategori tadi. Nah, kenapa uncategorized tadi tidak bisa dihapus, ya? Karena di sini kategori uncategorized ini dibuat menjadi kategori dasar atau kategori default dari postingan di WordPress di situs ini. Kemudian format postingan itu seperti apa, ya, yang digunakan, ya. Kita buat standar saja, ya. Kemudian post via mail to post. Untuk membuat tulisan WordPress melalui email, ya, kita membutuhkan ini, ya. Tapi kayaknya ini lebih ribet, ya, karena kita harus membuka email, kemudian kita menuliskan di email. Saya kira itu malah meribetkan kita sendiri. Tapi bisa, ya, bisa digunakan. Kemudian menu reading, ini menu membaca, ya. Homepage, tampilan homepage atau halaman depan kita pakai apa? Secara default yang digunakan adalah postingan terakhir, postingan terbaru, maksudnya postingan terbaru yang ditampilkan. Tapi kalau kita ingin membuat tampilan homepage atau halaman beranda kita itu lebih baik atau lebih bagus, kita bisa membuat sebuah halaman khusus di pages, kemudian nanti kita edit menggunakan editor, kemudian kita gunakan, ya. Caranya kita pilih di start page, kemudian pilih halaman tersebut di sini, ya. Kemudian tulisan atau postingan-postingan yang ditampilkan di homepage itu nanti ditampilkan full kontennya atau hanya cuplikan, ya. Kalau menurut saya, ya, lebih baik hanya cuplikan saja, supaya nanti pengguna bisa mengklik tulisan tersebut dan diarahkan ke
laman khusus untuk membaca tulisan yang dipilihnya. Kemudian yang penting di sini ada search engine visibility. Ya, seperti kita ketahui search engine atau mesin pencari seperti Google, Bing itu crawl merayapi seluruh website yang ada di dunia ini, kemudian diindeks oleh mereka di database mereka, sehingga ketika orang mencari tulisan dengan kata kunci tertentu, maka kemudian Google akan menampilkan pilihan tulisan yang sesuai dengan pencarian tersebut. Nah, kalau kita centang discourage search engine from indexing this site, maka tulisan kita tidak akan diindeks oleh mereka. Ya, ini kalau menurut saya, kalau websitenya umum ya malah rugi nanti karena tidak bisa diindeks. Oleh karena itu biarkan saja. Dan discussion ini untuk mengatur moderasi dari komentar-komentar ya. Komentar-komentar. Ya. Kemudian media untuk mengatur lebar gambar yang ada di postingan kita, thumbnailnya ukurannya berapa, ukuran sedangnya berapa, ukuran besarnya berapa. Ini menggunakan satuan pixel ya, pixel. Kemudian permalinks ini untuk mengatur URL tulisan kita seperti apa. Secara default biasanya itu pakai plain ini PHP, biasanya PHP itu menggunakan query parameter seperti ini ya, tanda tanya, nama query-nya apa, kemudian kata kunci yang ingin dicari atau dibuka, kemudian nanti PHP akan membuat request atau query ke dalam database dengan parameter ini, kemudian akan mengembalikan ke user. Sebaiknya supaya mesin pencari lebih mudah untuk mengindeks tulisan kita, ya kita gunakan yang ini, post name ya. Dan privasi ini biasanya dibutuhkan kalau kita ingin mendaftarkan website kita dimonetasi di Google AdSense, karena iklan itu harus mematuhi kebijakan privasi ya, karena ada mungkin orang pengunjung itu yang tidak suka konten iklan tersebut, atau biasanya website juga menyimpan data-data pengguna di dalam cookies sehingga disimpan untuk nanti membuat semacam statistik ataupun memberi saran konten kepada pengguna tersebut. Tapi untuk beberapa negara dibutuhkan izin khusus supaya orang tersebut mengizinkan, saya izinkan data saya disimpan oleh website Anda, seperti itu. Oke, yang terakhir collapse menu ini tombol untuk menyembunyikan label dari menu di dashboard. Jika layar kita kecil menggunakan laptop yang 12 inci, mungkin ketika menulis atau mengelola konten kita dirasa terlalu sempit, kita bisa menyembunyikan label dari menu ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada yang belum dipahami, jangan sungkan untuk menanyakan di grup ataupun di komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.